Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kalian semua yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Agus Hanifin ya, yang eksis dengan Agus Hanifin Channel. Hari ini saya ingin berbagi ilmu tentang bagaimana cara perawatan pemeriksaan motor starter. Motor starter tersendiri memiliki fungsi yaitu untuk memberikan putaran awal atau momen awal pada mesin sehingga siklus kerja mesin menjadi berputar atau hidup ya. Dimana yang kalian ketahui, misal di motor membatak ada siklus kerja mesin, ada langkah hisap, kompresi, usaha dan buang. Tanpa ada awalan, tanpa ada putaran awal terlebih dahulu, mesin tersebut tidak akan hidup. Oke, lanjut. Motor starter sendiri ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah motor starter konvensional semacam ini, nah, konvensional. Kemudian motor starter reduksi semacam ini, dimana di sini ada gigi reduksi ya. Ini motor starter ketemu dengan gigi reduksinya. Kemudian motor starter rotari. Di dalam sini ada susunan gigi matahari gear dan planetary gear, yang dimana matahari gear itu diputari oleh planetary gear ya. Nanti bisa kalian cek sendiri, bisa lebih jelas lagi lihat di gambar di bawah ini. Oke, lanjut. Sebelum kita akan praktek, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama kita akan mengetes motor starter konvensional ya, baterai, aki, kabel jumper, amplas, paslim, skid mat, jangka sorot, alat ukur, multitester, T8 dan T10. Oke, kita melaksanakan praktek. Kita akan menggunakan terlebih dahulu safety SOP keamanan keselamatan kerja ya. Kita menggunakan sarung tangan dan juga kacamata biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan kerja. Oke, siap, kita bongkar motor starter. Oke, kita bongkar motor starternya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, sudah terbongkar semuanya. Tinggal kita melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Sebelumnya akan kita perkenalkan komponen-komponennya terlebih dahulu. Dimana ini yang kita bongkar adalah motor starter konvensional. Ini namanya bending atau switch magnet. Ini namanya driver lever, drive housing, armatur, starter clutch ya atau one way clutch. Kemudian ini field frame, brush holder, komutator and frame. Oke, itu yang komponen utama yang bisa kita sebutkan. Untuk yang kecil bisa dipelajari terlebih secara detail sendiri ya. Oke, langsung saja kita akan memeriksa. Dimana kita akan memeriksa yang pertama di bagian one way clutch ya. Ini one way clutch. One way clutch ini bekerja satu arah ya. Dia diputar ke arah kanan sini, dia akan mengunci. Apabila berlawanan arah, dia akan bebas semacam ini. Ini namanya one way clutch. Jadi kalau dia mengunci satu arah dan bebas di arah yang sebaliknya, one way clutch dikatakan masih bagus. Oke, one way clutch masih bagus. Kemudian kita periksa segmen komutator. Di sini ada sela-sela segmen komutator. Kita lihat garis-garis ini ya. Garis-garis ini, segmen komutator ini masih bagus apa tidak? Ada kerusakan apa tidak? Ternyata ini masih bagus. Jadi segmen komutator juga masih bagus. Oke. Selanjutnya pemeriksaan diameter komutator ya, Bro. Diameter komutator. Kita kalibrasi terlebih dahulu jangka sorongnya. Oke, masih sejajar dengan garis 0.
kita gunakan untuk mengukur diameter komutator dengan ukuran 27,55 mm ya, 27,55 mm, dan diameter minimum 27. Jadi ini masih bagus ya, kurang 0,55 mm lagi ini ya, masih bagus, masih bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita akan periksa hubungan komutator ya, antara komutator dengan komutator, antara segmen ini berhubungan atau tidak, menggunakan multitester. Selektor level kita putar ke arah hambatan ohm ya. Oke, kita coba dia bergerak ya, bergerak. Oke, bagus. Kemudian kita cek di sini dan kita putar. Oh, ini masih bagus, masih ada hubungan. Jadi antara segmen ini harus ada hubungan ya. Kalau putus berarti segmen komutatornya jelek. Tapi ini masih ada hubungan, jarum masih ada hubungan semuanya. Oke, bagus. Kemudian kita tes kebocoran armatur ya, antara komutator dengan bodi armatur. Dia seharusnya tidak ada hubungan. Nah ini ya, nggak ada hubungan. Dia masih bagus, nggak ada hubungan, jarum nggak bergerak. Oke, armatur komutator one way clamp masih bagus. Selanjutnya kita akan periksa field and frame. Oke, kita periksa kebocoran antara bodi motor starter dengan lilitan, dengan jok ya. Kita tes. Jadi ini kalau ada hubungan gantilah feed frame. Nah ini lihat, bisa dilihat ya. Ini bodi kita hubungkan. Oh, ternyata dia udah hubungan. Berarti field and frame ini jelek ya. Kemudian kita tes antara fill coil ya, ini ya fill coil ya, lilitannya ini fill coil, ini fill frame. Jadi antara fill frame dengan fill coil tidak boleh ada hubungan, sedangkan antara fill coil dengan fill coil yang saling berhadapan harus ada hubungan. Kita cek. Oke, ada hubungan. Oke, ada hubungan. Ada hubungan, pergerakan jarum masih ada. Jadi ini yang rusak adalah fill coil, terjadi kebocoran antara fill coil dengan fill frame. Jadi ini sudah rusak, minta diganti. Oke, nanti kita ganti. Selanjutnya kita akan periksa panjang bras. Di sini terbaca 7 mili, 90 ya. Panjang minimum 10 dan ini sudah habis ya Mas Bro. Panjang minimum 10 mili ya. Ini sudah 7, jadi ini harus diganti. Kemudian pemeriksaan magnetic switch. Di sini ada 3 terminal ya. Yang ini terminal 30, ini terminal 50 dan ini terminal C. Ya. Kemudian kita periksa terlebih dahulu antara terminal 50 dengan body magnetic switch, harus ada hubungan. Nah, ada. Jika tidak ada hubungan, jarum tidak bergerak, gantilah magnetic switch. Kemudian kita cek lagi antara terminal 50 dengan terminal C. Harus ada hubungan 50 dengan C. Ada. Bila tidak ada hubungan, tidak ada pergerakan jarum, harus kalian ganti ya, magnetic switch atau bending starter, bending starternya ya. Kemudian lanjut kita cek pergerakan plunyer, kita tekan dan dia kembali dengan semacam ini, kembalinya dengan cepat, return. Oke, jadi ini plunyernya masih bagus. Untuk magnetic switch atau bending starter oke. Selanjutnya kita cek driver lever, tidak ada keretakan, oke, bagus. Brush holder tidak ada keretakan, oke, bagus.
kemudian drive housing oke, bagus, laker bagus, kemudian komutator end frame oke, bagus. Oke, jadi kita tinggal ganti ini. Oke, kita rakit terlebih dahulu. Kita hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke. Ini sudah terakit ya Mas Bro, dan sudah kita ganti part-part yang perlu kita ganti. Kemudian kita tes kinerja dari motor starter ini. Yang pertama yang perlu kalian pahami, di mana semua motor starter sama antara motor starter jenis konvensional, reduksi dan rotari itu memiliki 3 terminal, yaitu terminal 30, 50 dan C. Oke. Kita akan tes performa atau kemampuan motor starter ini. Yang pertama kita akan tes pull in coil, hold in coil, kembalinya plunger, dan pengetesan tanpa beban. Oke, langsung saja kita akan melepas terminal C terlebih dahulu. Oke, setelah lepas kita siapkan aki. Kita siapkan kabel jumpernya. Yang pertama kita hubungkan terminal negatif aki dengan dengan terminal C ya. Kemudian kita tambah lagi bodi motor starter dengan ground. Kemudian terminal 50 kita kasih arus. Terminal 50 kita kasih arus ya. Bodi terminal C dapat ground ya. Kemudian terminal 50 dapat arus positif. Kita lihat di sini pull in coil ya, ini pull in coil, tes pull in coil. Oke, kemudian kita lanjutkan hold in coil ya. Kita lanjutkan hold in coil, yaitu setelah pull in coil kita lepas terminal C. Hold in coil dia masih bertahan, kemudian kembalinya plunger kita lepas positif di terminal 50 kembali. Oke, kita ulang. Pull in coil kita lepas terminal C, hold in coil kita lepas positif di terminal 50, kembalinya plunger. Oke, kita ulang. Pull in coil kita lepas terminal C, hold in coil kita lepas positif di terminal 50, kembalinya plunger. Oke, jadi motor starter pull in coil, tes pull in coil, hold in coil dan kembalinya plunger masih bagus. Kita tinggal satu tes lagi, yaitu tes tanpa beban motor starter ya. Lanjut, kita lepas terlebih dahulu dan kita pasang kembali terminal C. Oke, siap untuk melaksanakan tes. Terminal C sudah terhubung dan kita pasang. Oke. Terminal 30 dapat positif. Bodi motor starter dapat negatif. Terminal 30 dapat positif.
dan bodi motor starter dapat negatif. Kemudian kita hubungkan terminal 50 dengan positif aki ya. Terminal 50 dengan positif aki. Kita pegangi motor starternya dan kita dapatkan positif. Oke. Motor starter berputar dengan baik. Jadi kondisi motor starter sekarang sudah bisa digunakan. Motor starter sudah bagus. Oke, untuk pengetesan motor starter sendiri gak boleh lama-lama ya, 5 detik atau sampai 10 detik ya, sehingga tidak merusak atau membakar komponen armatur di dalam motor starter. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ataupun bisa chat WA secara pribadi melalui nomor WA yang sudah saya terakan di kolom deskripsi. Oke, sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.